Halo, saya Grisel Danisha Sadia dan selamat datang kembali di rangkaian video UDI saya. Sekarang kita sudah berada di tugas konfigurasi ke-6 untuk modul inventory. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pembuatan warehouse dan location, serta transaksi dengan costing method FIFO menggunakan manual inventory valuation. Sedikit penjelasan perbedaan tentang warehouse dan location. Jadi kalau warehouse itu merupakan bangunan atau gedung tempat perusahaan menyimpan produk-produknya. Jadi satu perusahaan bisa memiliki beberapa warehouse sekaligus dan barang itu bisa berpindah antar warehouse internal perusahaan. Sedangkan kalau location itu tempat atau letak spesifik dari warehouse-nya itu. Misalnya suatu barang diletakkan di rak mana, lantai berapa, atau lorong apa. Terus untuk location type itu ada beberapa jenis, tapi mungkin yang akan kita pakai di tutorial kali ini itu yang internal location. Jadi kalau internal location itu lokasi fisik dari warehouse-nya. Jadi penyebutan rak, lorong, atau lantai itu memang secara fisik ada. Selanjutnya tentang FIFO dan manual inventory valuation-nya. Jadi FIFO ini kan costing method. Salah satu costing method yang mana pergerakan barang itu dilakukan dari barang yang paling awal dibeli gitu, barang yang paling lama ada di inventory. Nah, sedangkan kalau misalnya manual inventory valuation-nya berarti pencatatan entry journal untuk stock movement-nya itu dilakukan secara periodik, jadi dilakukan secara manual karena akuntan itu masukin entry journal-nya harus nunggu konfirmasi perhitungan stock inventory dari staff warehouse. Oke, mungkin untuk skenario-nya, jadi untuk skenario-nya ini, untuk pembuatan warehouse, kita akan buat 5 warehouse, yaitu warehouse incoming untuk menerima barang dari vendor, warehouse ATK untuk menyimpan alat tulis kantor, warehouse spare part untuk penyimpanan spare part, warehouse WIP ini untuk menyimpan barang yang akan digunakan nantinya untuk proses produksi, dan finished goods ini penyimpanan barang jadi. Di tiap gudang akan dibuat satu lokasi untuk menunjukkan kalau misalnya suatu barang tuh diletakkannya di shelf nomor 1. Nah, untuk transaksinya, jadi di PT Indobuka sebagai perusahaan my company-nya, itu dia punya stok 50 pintu yang ada di WH Finish Goods, lokasinya di shelf 1. Nah, pintu ini dibeli dari PT Rotan Abadi dengan cost 100.000 per pintu. Jadi saat ini di on hand-nya tuh kan ada 50 pieces ya, yang costnya 100.000. Nah, terus karena ada peningkatan peminat, jadi PT Indobuka beli lagi sebanyak 100 pintu ke PT Rotan Abadi, tapi ada kenaikan harga menjadi 120.000 per pieces. Nah, 100 pintu ini ketika diterima, itu diterima dulu di warehouse incoming, baru nanti dipindahin ke warehouse finished goods di lokasi shelf 1. Jadi di sini on hand-nya itu ada 50 pieces yang cost-nya 100.000, ditambah 100 pieces baru yang cost-nya 120.000 per pieces. Terus yang ketiga, itu PT Indobuka menjual pintunya ke PT Bantara Jaya dengan sales price-nya 180.000 per pintu. Nah, PT Bantara Jaya ini memesan 100 pieces. Barang yang dikirim itu nanti diambil dari gudang yang warehouse finished goods, tepatnya di lokasi shelf 1. Jadi di poin ketiga ini sisa on hand-nya itu ada 50 pieces 100.000 dan sold, dan yang terjual itu cost of goods sold-nya 50 pieces dari yang cost-nya 100.000, dan yang 100 pieces, maaf, ini harusnya 50 pieces yang cost-nya 120.000 per pieces. Nah, mungkin kalau secara table ini, jadi pertama ada di inventory sudah ada 50 kursi yang cost-nya 100.000, terus melakukan purchasing 100 kursi dengan unit cost 120.000, lalu berarti di inventory sekarang ada 50 kursi yang cost-nya 100.000 dan 100 kursi yang cost-nya 120.000. Lalu ketika ada penjualan atau sales, harganya untuk dijual di order 100 pieces dengan harga yang sama 180.000, tapi cost of goods sold-nya kita mengambil dari dua cost. Jadi ada yang kursinya
Jadi kita ambil dulu semua kursi yang costnya 100.000, ada 50, berarti sisanya itu juga 50 kursi yang costnya 120.000. Nah dari sini berarti sisa di inventory itu 50 kursi yang costnya 120.000. Oke, jadi untuk udunya kita sekarang sudah berada di halaman inventory dari akun admin. Di sini kursi itu can be sold dan can be purchased supaya kita bisa melakukan transaksi P2P dan O2C untuk kursi ini. Dan produk type-nya storable product supaya stock movement-nya itu bisa terhitung. Lalu sales price-nya 180.000, belum perlu ada customer taxes untuk skenario ini. Untuk cost-nya juga masih yang 100.000. Produk kategorinya ini office furniture, dan di sini sudah saya setting costing methodnya first in first out dengan inventory valuation-nya manual. Nah, kalau kita lihat dari on hand-nya, di valuation-nya ini dari 50 yang ada, di sini 50 quantity itu total value-nya 5 juta. Jadi sesuai dengan cost awal, yaitu untuk satu kursi harga unit cost-nya 100.000. Nah, misalnya kita mau buat purchasing untuk 100 kursi tadi, dan kita mau mengubah cost-nya menjadi dari 100 jadi 120.000. Oh ya, nah ini juga sebelumnya ini terletak location-nya 50 kursi itu ada di warehouse finished good stock shelf 1. Nah, oke. Nah, karena tadi kan kita sudah mengupdate ya harga cost-nya menjadi 120.000. Tapi di 50 stok ini valuation-nya juga tetap masih 5 juta. Nah, tapi saya ternyata terlewat untuk konfigurasi warehouse-nya. Jadi ada 5 warehouse baru. Ini location stock-nya juga WHICM itu merupakan shorts atau kode dari warehouse itu. Terus nanti untuk tiap warehouse itu sebenarnya konfigurasinya sama, paling beda di nama dan short name-nya saja, menyesuaikan skenario sebelumnya. Untuk resupply form-nya kita kosongkan dulu saja, kita manual dulu saja perpindahan barangnya dari internal warehouse yang satu ke yang lain. Setelah membuat warehouse, itu kita buat location. Nah, sebenarnya saat kita buat warehouse tadi, itu tuh dari udunya sudah ada location default yang /stock. Jadi, misalnya yang WHATK stock, ini. Nah, tapi karena saya ingin menspesifikkan lagi stoknya itu berada di tempat yang mana, yaitu shelf 1, saya buat lagi untuk tiap location warehouse-nya. Misalnya si yang WHICM stock shelf 1, jadi location name-nya itu shelf 1 dengan parent location-nya itu dari warehouse incoming yang stock. Location type-nya saya buat internal location karena saya pikir semua warehouse-nya dalam bentuk physical saja, tidak ada yang virtual. Oke, itu untuk location-nya kita buat untuk masing-masing warehouse, tinggal disesuaikan saja parent location-nya. Oke, kita balik lagi ke bagian produk. Nah, tadi kan kita udah ganti harganya ya, jadi sekarang kita mau melakukan purchasing. Di purchasing ini kita bikin request for quotation. Misalnya tadi nama vendornya itu PT Rotan Abadi. Deliver to-nya, jadi di sini ada beberapa field. Nah, yang untuk fokus kita warehouse saat ini, deliver to-nya, kita dari your company receipt, kita ubah ke WH incoming receipt. Nah, dan produknya adalah si kursi. Kuantitinya adalah 100. Ya, 100 kursi. Tapi di sini unit price-nya belum terubah. Coba saya cek terlebih dahulu. Oke.
Sepertinya kalau walaupun cost-nya di sini udah kita ubah, di sini dia masih masukin unit price yang awal itu yang 100.000. Jadi kita ganti manual dulu saja. Taxesnya kita hilangkan dan totalnya itu 12 juta sesuai. Nah, terus kita confirm order aja supaya RFQ-nya langsung berubah jadi purchase order. Nah, di sini ada purchase order ke-16 ya. Oke, sekarang kita ke inventory untuk receive products. Nah, di inventory overview ini kan defaultnya tuh cuma ada 3 ini ya. 3 tempat penerimaan atau pengiriman. Tapi karena kita udah buat location dan warehouse baru, jadi muncul secara otomatis untuk tiap warehouse itu ada receipt, internal transfers, dan delivery order. Karena tadi kita itu purchasing-nya kita mau nerimanya di yang warehouse incoming, jadi kita cari warehouse incoming yang receipt. Di sini ada tulisan want to process. Nah, ini source dokumennya untuk yang purchase order ke-16, jadi kita buka detailnya, quantity-nya, terus destination location-nya kita cari yang ini kan udah ke otomatis ke warehouse incoming yang stock. Cuman supaya dia ke shelf 1. Oke. Udah, terus pastiin quantity-nya juga udah 100 yang diterima. Nah, terus sekarang kita validate. Oke. Nah, ini kan barang sudah diterima, tapi karena dia itu manual, jadi di accounting entry journalnya inventory valuation-nya tuh belum masuk. Oke. Terus sekarang kita cek lagi di produk. Di produk ini sekarang udah ada 150 on hand unit. Kalau kita buka detailnya, valuation-nya tuh yang 50. Yang 50 itu 5 juta atau untuk unit price 100.000. Sedangkan yang 100 yang baru kita beli itu totalnya 12 juta atau 120.000 per unit. Oke, sekarang kita mau sales. Kita mau jual ke PT Bantara Jaya. Oh iya, kita lupa ngecek tadi lokasinya udah di mana. Jadi kita ke inventory, produk, kursi. Nah, oke. Ini kan yang 100 kursi tadi masih ada di incoming, sedangkan kita itu mau naronya adalah di finish good yang stock shelf 1. Jadi kita perlu ada internal transfer. Caranya di inventory pergi ke Navbar operation, terus di transfer ini ada internal. Nah, kita new aja. Operation type-nya mungkin untuk dari WH incoming ya, internal transfer. Terus source location-nya itu incoming-nya tadi kan yang stock shelf 1. Destination location-nya itu yang finish good WHFIG yang stock shelf 1. Source document-nya yang P32 biar itu 00016 tadi ya. Oke. Headline kita tadi itu kursi demand-nya 100. Terus kita validate supaya barangnya tuh tertransfer. Nah, ada delivery order WH incoming in 0001 internal yang pertama. Kita cek lagi di produk itu kursi di on hand lagi. Nah, sekarang on hand quantity-nya itu untuk di stock shelf 1 tuh di stock shelf 1 sudah ada 150. Kalau kita buka detailnya, nah, on hand. Oh, tadi di valuation, maaf.
tadi di valuation. Nah, ini nih kita lihat valuation-nya. Nah, walaupun dia tempatnya sama, tapi kalau kita lihat valuation-nya itu tuh cost-nya masih berbeda gitu. Oke, sekarang kita baru ke sales-nya. Kita buat quotation. Tadi belum ada quotation baru kan ya? Oke, belum ada. Jadi kita buat customer tadi PT Bantara Jaya. Dia mau payment terms-nya immediate payment saja. Dia itu mau beli kursi sebanyak 100 pieces, 100 kursi. Kuantitinya 100, unit price-nya 180. Nah, kita ke other info. Terus delivery-nya, ini maksudnya delivery-nya dari warehouse apa? Nah, tadi kan kita barangnya itu di warehouse finish good. Jadi kita pilih delivery-nya itu finish good gitu. Order lines lagi. Nah, tadi kalau misalnya kita yang saya bilang kemungkinan, itu warnanya merah kan? Karena tadi kan masih di your company, sedangkan di your company itu gak ada stok kursi. Pas kita ganti jadi warehouse finish goods, dia ungu kayak available gitu stoknya, karena memang stoknya kita simpan di finish good. Nah, kita confirm aja quotation-nya supaya jadi sales order. Oke. Kita cek delivery-nya. Nah, di delivery-nya ini, source location-nya kita kan ngambilnya dari yang stock shelf 1 ya, biar lebih spesifik saja. Sebenarnya source location stock pun juga harusnya bisa, tapi kita shelf 1. Close. Nah, dia juga masih available kan, karena memang letak spesifiknya di sini. Terus karena kuantitinya sudah ada, kita validate. Oke, kita lihat valuation-nya. Kalau kita lihat valuation-nya, mana ya tadi valuation? Nah, untuk valuation-nya ini, walaupun dia jadi 1, tapi kalau kita lihat tabel yang tadi, total value-nya tuh benar 11 juta. Karena 11 juta itu kan berarti ada 50 kursi yang unit price-nya 100.000 5 juta, dan 50 kursi yang unit price-nya 120.000 atau 6 juta. Jadi penentuan cost-nya tuh ini sudah benar berdasarkan FIFO. Yang paling lama itu yang paling duluan keluar dari gudang. Nah, sekarang saya tuh ada di halaman accounting-nya untuk journal entry. Nah, dan karena ini itu manual, jadi di journal entry ini cuma ada jurnal untuk yang pembayarannya saja. Pembayaran dan invoice serta bill. Tidak ada pergerakan stock movement untuk jurnal inventory valuation seperti pada automated inventory valuation. Mungkin sekian untuk tutorial mengenai inventory FIFO transaction kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.